Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kembali dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait tentang 6 tempat berhubungan kikuk-kikuk yang dilarang dalam Islam. Nomor 4 yang sangat berbahaya, jika dilakukan langsung diajab. Oke sahabatku semua, jadi sebelum kita lanjut pada video ini, tolong bantu dulu tekan tombol like dan subscribe-nya agar untuk bisa channel ini semakin terus berkembang dan berbagi informasi yang menarik seputaran dunia perkikuk-kikukan dalam hubungan rumah tangga. Sahabatku semua, dalam ajaran Islam, hubungan kikuk-kikuk untuk suami istri adalah termasuk ke dalam hal ibadah. Tak jarang beberapa pasangan merasa bosan hubungan kikuk-kikuk di atas ranjang, sehingga mereka akan memilih tempat lain yang terkadang tidak biasa untuk berhubungan kikuk-kikuk. Namun, jangan sampai Anda dan pasangan Anda memilih tempat berhubungan kikuk-kikuk yang dilarang oleh agama Islam. Larangan ketika melakukan hubungan kikuk-kikuk dalam Islam ini harus dipahami oleh pasangan masing-masing. Sebaliknya, jika kamu menjauhi larangan itu agar tidak dapat mendapat dosa, maka hendaknya dipatuhi. Dengan demikian, pernikahan Anda akan semakin berkah. Jadi sahabatku semua, ada 6 hal yang perlu diperhatikan dan harus dihindari di dalam hubungan berkikuk-kikuk Anda, meskipun Anda melakukannya dengan pasangan yang telah halal bagi Anda. Yang pertama adalah jangan melakukan perkikuk-kikukan hubungan suami istri di atas atap rumah. Selain di ranjang, sebagian pasangan mungkin memiliki fantasi berhubungan kikuk-kikuk di atas atap rumahnya. Tentu saja hal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Selain tidak nyaman, juga dikhawatirkan akan ada tetangga Anda yang rumahnya lebih tinggi dari rumah Anda. Mereka akan bisa saja melihat Anda atau mengintip Anda ketika Anda sedang asik berkikuk-kikuk di atas atap rumah. Nah, jadi yang pertama ini perlu dihindari dan jangan melakukan hubungan kikuk-kikuk di atas atap rumah Anda. Yang kedua adalah jangan melakukan hubungan perkikuk-kikukan di depan teras rumah atau balkon rumah Anda, karena ini juga sangat tidak dianjurkan bagi Anda, khususnya kaum muslim. Mungkin tidak jarang dari Anda yang terinspirasi dari film dunia perkikuk-kikukan yang melakukan perkikuk-kikukan di teras rumahnya atau di balkon rumahnya. Nah, lalu Anda terinspirasi ingin juga melakukannya di depan rumah Anda atau di teras rumah Anda pada sore hari. Tentu saja wahai sahabatku semua, lokasi itu bisa menjadi pilihan untuk sensasi baru. Akan tetapi dalam Islam, berhubungan suami istri atau berkikuk-kikuk di teras dan di balkon itu sangat dilarang. Bukan tanpa alasan, karena kamu akan berhubungan dengan tidak nyaman dan tidak etis, karena orang lain bisa melihat Anda yang sedang tanpa busana berkikak-kikuk di depan teras rumah Anda, apalagi sambil ngenyot-ngenyot pepaya istri Anda. Nah, jadi ini yang nomor 2 ini termasuk juga yang tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan perkikuk-kikukan di teras rumah Anda saat Anda lagi santai-santai siang-siang atau sore-sore ngaso-ngaso tiba-tiba terbit hasrat ingin berkikuk-kikuk. Nah, itu jangan dilakukan di teras rumah. Anda baiknya masuk ke dalam kamar saja. Yang ketiga adalah di garasi mobil. Nah, jadi yang ketiga ini jangan berkikuk-kikuk di dalam garasi mobil. Mungkin berhubungan kikuk-kikuk di dalam mobil cukup menyenangkan untuk sebagian orang, namun
Bila dilakukan di garasi, tidak akan ada hal yang manis dan romantis yang dapat dinikmati oleh setiap pasangan, karena garasi biasanya identik dengan bau asap, bau mesin, bau oli, dan perkakas kendaraan lainnya yang juga kotor. Nah, seperti baut, obeng, dan segala macam. Mungkin Anda lagi asik kikuk-kikuk dan kenyot mengenyot, tiba-tiba Anda terkenyot obeng atau terkenyot oli atau sebagainya. Nah, itu kan nanti jadi kotor, bahkan berbahaya bagi sumur milik istri Anda yang sedang menganga. Jadi jangan itu ya, jangan dilakukan di tempat yang seperti di garasi mobil, takutnya obeng nanti nancap ke dalam situ. Yang keempat adalah, nah ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Jangan sampai pasangan Anda menjadi gagal paham, ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, justru mendapat dosa dan ajab yang sangat pedih. Anda sudah menikah berpuluh-puluh tahun dan sudah mengetahui bahwa melakukan hubungan kikuk-kikuk itu adalah bernilai ibadah, dan jika rutin dilakukan setiap hari akan mendapat pahala setiap hari. Dan mungkin di antara Anda ada yang berinisiatif untuk meningkatkan ibadah kikuk-kikuk ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Anda mencoba berinisiatif melakukannya di tempat ibadah dengan tujuan melakukan ibadah kikuk-kikuk di tempat ibadah. Nah, ini adalah perkara bodoh. Jadi jangan melakukan hubungan kikuk-kikuk di masjid atau di tempat ibadah. Itu hanya membuat Anda justru malah mendapatkan dosa yang berlipat ganda, bahkan ajab. Lokasi berhubungan kikuk-kikuk yang sangat dilarang dalam Islam adalah tempat ibadah. Berhubungan kikuk-kikuk di tempat ibadah bukan hanya dilarang, tapi juga sangat berdosa. Meski hubungan kalian suami istri mendatangkan pahala ketika melakukan kikuk-kikuk, tapi ketika dilakukan di masjid bukan berarti Anda mendapat pahala, justru malah mendapat dosa. Nah, yang keempat ini tolong jangan dilakukan di tempat ibadah atau di masjid. Sampaikan kepada Anda, teman-teman Anda, istri Anda, dan orang-orang di sekitar Anda yang sudah memiliki pasangan resmi, jangan sampai melakukan perkikuk-kikukan di masjid atau di tempat ibadah ya. Yang kelima adalah di jalanan. Jangan melakukan perkikuk-kikukan bergenjot-genjotan bersama pasangan tercinta terkasih Anda di pinggir jalan atau di jalanan. Kenapa teman-teman sehingga dilarang melakukan hubungan kikuk-kikuk di pinggir jalan? Karena di pinggir jalan itu sangat tidak etis dan sangat tidak nyaman. Karena ketika Anda sedang bergaya 69, apalagi bergaya doggy style dan bergaya helikopter, Anda keenakan dan kenyamanan sambil meremelek, tiba-tiba ada kereta lewat, ada bus tayo lewat, ada bemo lewat, Anda diserempet dan dilindas, bagaimana? Apakah akan moncrot? Ya tentu saja akan moncrot, karena moncrotnya dilindas bemo. Jadi yang kelima itu jangan dilakukan ya oleh pasangan suami istri yang kepengen bercita-cita kikuk-kikuk di pinggir jalan atau di jalanan. Itu sangat dilarang untuk melakukan hubungan perkikuk-kikukan di jalanan. Selain jalan adalah sebagai tempat orang berlalang, hubungan kikuk-kikuk jalan itu sangat berbahaya. Jadi jangan sementang-mentang Anda itu penguasa jalanan atau anak jalanan ataupun komunitasnya di jalanan lalu melakukan perkikuk-kikukan di pinggir jalan. Jangan ya. Dan yang keenam adalah toilet. Nah, ini mungkin ada di antara kalian yang terinspirasi dengan dunia perfilman perkikuk-kikukan yang melakukan perkikuk-kikukan bermantap-mantap di dalam toilet, dan ini jangan dilakukan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa hubungan suami istri di toilet juga dilarang. Hal ini karena toilet adalah tempat kotor yang sering disinggahi dan menjadi tempat berkumpulnya setan. Selain itu, dalam toilet itu adalah tempat yang dilarang mengucapkan zikrullah. Sedangkan sebelum berhubungan kikuk-kikuk, seorang umat Islam dianjurkan
untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan dari gangguan setan. Nah, ini kalian malah justru masuk ke kandang setan, berkikuk-kikuk di dalam kandang setan. Sedangkan umat Islam boleh juga melakukan kikuk-kikuk, namun jangan di dalam WC atau di toilet. Nah, adapun kalau kalian ingin melakukan perkikuk-kikukan di kamar mandi, itu no problem, selama WC-nya terpisah dengan kamar mandi, teman-teman. Ya, perlu diketahui, selama WC-nya terpisah dengan kamar mandi, Anda boleh melakukan perkikuk-kikukan bersama istri Anda selama 15 hari 15 malam pun tidak masalah, asal setelah selesai kikuk-kikuk jangan lupa makan, jangan lupa sarapan, dan lanjutkan lagi perkikuk-kikukan Anda di dalam WC biar seger-seger begitu. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu. Lain waktu dan kesempatan kita akan kembali berjumpa lagi dengan seputaran dunia perkikuk-kikukan, hubungan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.